Oke, kita lanjut ke latihan part 3. Langsung saja, ini sudah ada soalnya. Di soal perbandingan jari-jari lingkaran A dan B adalah 2:3. Perbandingan luas lingkaran A dan B adalah, ini simple ya, kalau seandainya kita tahu itu, kalau rumus lingkaran itu L sama dengan V R kuadrat. Sehingga kalau pakai perbandingan, kan ditanyakan itu perbandingan lingkaran A sama perbandingan luas lingkaran A sama luas lingkaran B. LA banding LB sama dengan VR A kuadrat dibanding VRB kuadrat sama dengan ini, hapus coret R A kuadrat dibanding RB kuadrat sama dengan, masukin nilainya 2/2 3/2, sehingga hasilnya 4:9 atau 4:9. Oke, jawaban yang benar itu B ya. Ini harus hati-hati karena kalau kita tidak menempatin dengan benar itu bisa salah ya, karena ada jawaban hampir mirip ya. Tapi ini sebenarnya salah karena yang ditanya A banding B. Gitu. Kita lanjut soal berikutnya. Sebuah kerangka balok berukuran panjang 48 cm dan lebar 36 cm dan tinggi 30 cm akan dibuat dari kawat. Panjang kawat yang diperlukan adalah titik-titik cm. Oke teman-teman, ini kita harus berpikir cepat ya. Jadi kalau kita bisa bayangin kalau kita mau buat balok dari kawat itu, berarti kita butuh kerangkanya seperti ini. Tuh. Nah, nanti yang ujung ini itu bakalan kembali ke sini. Kita bisa asumsikan ini lebar, tinggi, lebar, tinggi. Kan ini panjang. Sehingga kalau kita hitung dengan teliti, ya kan, kita itu butuh 4P tambah 4L tambah 4T tambah 4T. Jadi panjang kawat yang kita butuhkan itu 4 kali P tambah L tambah T sama dengan 4 kali 48 tambah 36 tambah 30 sama dengan 4 kali 84 tambah 30 sama dengan 4 kali 1 14. Oke, 14 sama dengan 6 5 456. Oke, sini ada ya teman-teman ya, A. Berarti jawaban yang benar adalah A. Gimana? Cukup mudah sih sebenarnya kalau kita tahu sebenarnya apa yang ditanyain gitu. Kembali lagi, kuncinya sering-sering latihan. Kita lanjut soal berikutnya. Sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang alas 24 cm dan tinggi 15 cm. Sementara tinggi prisma adalah 30 cm. Volume prisma adalah. Nah, untuk soal kayak gini tuh kita benar-benar harus tahu rumus-rumus ruang bangun itu sendiri ya teman-teman ya, kayak prisma. Kita coba jadi volume, kalau ketika ditanyakan volume ya kan, berarti dia itu satuannya kan
meter kubik atau sentimeter kubik. Intinya kayak ada pangkat 3 gitu kan. Nah, ada pangkat 3 ini berarti dia hasil perkalian dari luas kali tinggi gitu. Yang berbeda itu hanya ada dalam beberapa ruang bangun itu ada yang dikali 1/2 lagi, ada yang dikali V, ada yang dikali 1/3, seperti itu. Cuman kalau seperti ini kan kita tahu ini segitiga siku-siku ya. Nah, maksud dari luas kali tinggi itu, ya kan, kita lupakan dulu ini, ya kan, luas yang dimaksud itu luas segitiga. Dimana luas segitiga itu nanti satuannya m kuadrat ya, m kuadrat atau cm kuadrat atau titik-titik kuadrat lah gitu. Nah, dia itu rumusnya 1/2 A kali T. Nah, di sini kan sudah ada alas kali tinggi, sehingga LA-nya itu sama dengan 1/2 A kali T sama dengan 1/2 24 kali 15 sama dengan 12 kali 15 sama dengan 180, ya kan? Ini udah cm kuadrat ya, tinggal butuh satu lagi karena di sini udah ada tinggi, berarti nanti volume itu, tapi memang rumusnya itu V sama dengan LA kali T ya, sehingga luas alasnya kita udah dapat 180 kali 30 sama dengan 18 kali 3 18 kali 3 54, karena ada 2 5400. Jadi volumenya 5400 cm pangkat 3. Jadi kalau volume itu pasti cm pangkat 3 ya, maksudnya pasti pangkat 3, yang mana itu hasil perkalian dari luas alas kali tinggi gitu. Kecuali bola itu dia agak sedikit rumit perhitungannya. Oke, jawaban yang benar berarti adalah A. Oke, untuk teman-teman yang masih bingung mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar. Kita lanjut ke pembahasan soal selanjutnya. Sebuah prisma memiliki alas berbentuk trapesium dengan luas 72 cm kuadrat dan volume prisma adalah 3024 cm pangkat 3. Tinggi prisma adalah, nah ini kan udah jelas ya, dia udah ada, kalau prisma itu volumenya sama dengan LA kali T. Nah, sini luas alas sudah dikasih gitu. Luas alasnya sama dengan 72, LA-nya sama dengan 72 dikali T. LA-nya sama dengan 7, sehingga volumenya itu sama dengan 72 kali T. Di sini volume juga udah diketahui 3024 sama dengan 72 kali T, sehingga T sama dengan 3024 per 72. Nah, berapa ini? Ini gimana cara ngitung cepatnya? Kita tinggal cari tahu aja berapa kali berapa, ujungnya itu 4 ya. Ya kan, gampang loh. 4 kali 4 udah salah. Ya kan? 2 kali 4 maksudnya 2 kali berapa, hasilnya itu 4 gitu. Jadi kayak ini kan 4 ujungnya. Ini bisa kita hitung cepat loh. Jadi ini kan 2, berarti nanti 2 kali titik-titik ini hasilnya 4 ujungnya. 2 kali 4 hasilnya 8, 2 kali 8 hasilnya 6, 2 kali 5 0, 2 kali 2 baru 4, 2 kali 6 hasilnya 2. Berarti yang benar itu udah pasti B. Kalau nggak percaya coba dihitung. Kita hitung ya, kita hitung. 3024 per 72, kalau kita sederhanakan kita bagi 6, ini bisa dibagi 6 ya. 3024 504 ya. Per 72 12, sehingga 504 bagi 12 48 sama dengan 2 4 2 ya. Ini udah benar, 24 sama dengan 42. Emang jawabannya yang benar tuh
24. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini lagi. Sebuah limas persegi memiliki volume 5408 cm/3 dan tinggi 24 cm. Panjang sisi persegi adalah titik-titik cm. Pertama kita harus tahu dulu kalau ini itu limas persegi. Rumus volume limas itu sepertiga sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi, sama dengan karena di sini LA nya berarti LA sama dengan T nya ya, T nya sama dengan 24. Jadi yang ditanyakan itu luas alas, sementara luas alas yang sini karena di sini persegi itu luasnya sama dengan sisi kali sisi ya. Nah sehingga atau ini S kuadrat, sehingga V sama dengan sepertiga S kuadrat kali T. Nah sudah ada kan sini 5408, nilai volumenya 5408 sama dengan sepertiga kali S pangkat 2 kali T kali 24 maksudnya, sama dengan 8 S pangkat 2. 5408 sama dengan 8 kali S pangkat 2, sehingga S pangkat 2 sama dengan 5408 per 8 sama dengan 54, ini 8 tidak, bukan 8, 7 ya, 7 coba kita 408 bagi 8, 48 6 7 8 6 simpan 1 5 6 ya, berarti sini 6 6 48, di sini 60, dia 60 sampai sini 7, di sini 56, di sini misalnya 4 8 6 ya, 6 7 6. Oke. Berarti S kuadrat sama dengan 6 7 6. Yang ditanyakan perseginya doang ya, sisinya doang ya, bukan yang kuadrat ya, sehingga S sama dengan akar 6 7 6. Nah nih bilangan berapa yang dikali bilangan itu sendiri, ujungnya itu hasilnya 6. Nah 2 kali 2 4, 8 kali 8 4, 4 kali 4 6 ya kan, 2 kali 8 kali 8 balik lagi 4, 6 kali 6, nah ini 6. Berarti kita ada dua kemungkinan ya, antara yang ini atau yang ini. Nah kita coba dari satu-satu. 26 kali 26 6, simpan 3 15, 2 kali 6 12, 1 2 kali 2 4 tambah 1 5 ya, 6 7 6. Sudah dapat. Jadi S sama dengan 26 tuh. Ini berarti kegedean. Jawabannya yang benar adalah A. Oke. Nah ini cukup rumit ya teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika ada yang ditanyakan, nanti ditanyakan di kolom komentar. Oke, soal selanjutnya, jari-jari lingkaran P adalah 2 kali lingkaran Q. Perbandingan kelilingan lingkaran P dan Q adalah, ini termasuk soal yang gampang banget ya kalau kita tahu rumus keliling lingkaran itu sama dengan V 2 V R. Oke, 2 V R. Jadi kan udah dikasih tahu yang jari-jari P adalah 2 kali, berarti RP sama dengan
2RQ. RQ sama dengan RQ, gitu kan? Sehingga KP per KQ sama dengan 2VRP per 2VRQ sama dengan 2, ini hilang sama dengan RP per RQ sama dengan RP tadi 2RQ per RQ, ini hilang sama dengan 2:1. Ya, di sini karena hilang-hilang di sini jadi 1 ya. Nah, yang jawaban yang benar adalah A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Atau mungkin ini soal yang terakhir ya. Coba kita lihat. Ya. Dan tadi adalah soal yang terakhir ya. Nanti kita lanjut lagi di latihan part 4. Bye-bye.